Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, teman-teman semua. Selamat datang di channel Cerita Misteri. Sebelum kita mulai video ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rezeki yang berkah, memberikan kesehatan, dan memudahkan segala urusan kalian. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Desa Lengkong selalu sepi saat malam tiba, tetapi malam ini berbeda. Suasana terasa berat, seperti ada sesuatu yang tak kasat mata mengawasi dari kegelapan. Jalan-jalan sunyi, lampu rumah hanya menyala remang, dan angin dingin meniup tirai-tirai jendela yang setengah tertutup. Andra duduk di atas kasur tipis di kamar kecilnya, memperhatikan ibunya yang sibuk memasang kain hitam di depan cermin besar di ruang tengah. "Bu, kenapa harus ditutup? Ini kan cuma cermin," ditanyanya dengan nada skeptis. "Jangan banyak tanya, Andra," jawab ibunya tanpa menoleh. Tangannya gemetar saat merapikan kain hitam yang menutupi cermin itu. Ini bukan cermin biasa saat bulan merah tiba. "Kau harus percaya." Andra hanya menghela napas. Ia baru saja kembali ke desa ini setelah bertahun-tahun tinggal di kota, dan semua tradisi desa terasa aneh baginya. Larangan ini, khususnya, terasa seperti dongeng untuk menakut-nakuti anak kecil. Saat malam semakin larut, suara gong kecil terdengar dari kejauhan. Itu adalah tanda bahwa bulan merah telah muncul di langit. Ibunya segera mengunci semua pintu dan jendela, memastikan tidak ada celah sedikit pun yang terbuka. "Andra, ingat, jangan lihat keluar. Jangan buka pintu, apapun yang terjadi. Kau dengar?" Andra mengangguk, meski pikirannya penuh pertanyaan. "Apa yang sebenarnya terjadi kalau aku melanggar, Bu?" Tanyanya dengan nada menantang. Wajah ibunya berubah pucat. "Penari merah akan datang. Dia akan mengajakmu menari, dan kau tak akan pernah kembali." Andra ingin tertawa, tetapi wajah serius ibunya membuatnya menelan kata-kata itu. Pukul 23.45. Desa semakin sunyi. Hanya ada suara jangkrik yang samar, dan angin dingin yang sesekali menggetarkan jendela kamar Andra. Ia mencoba tidur, tetapi suara aneh tiba-tiba terdengar dari luar. Sebuah melodi lembut, seperti alunan biola, mengalir pelan. Musik itu memiliki sesuatu yang memikat, menenangkan sekaligus mengancam. Andra bangkit dari kasurnya dan berjalan ke jendela. Tirai tebal menutupi pandangannya, tetapi rasa ingin tahunya terlalu besar untuk diabaikan. Dengan hati-hati, ia menyibakkan sedikit tirai itu. Apa yang dilihatnya membuat napasnya tercekat. Di tengah lapangan desa yang biasanya kosong, seorang wanita berdiri. Gaunnya berwarna merah, menyala di bawah sinar bulan merah. Rambutnya panjang, menutupi sebagian wajahnya. Dia mulai bergerak, menari dengan gerakan yang indah tetapi tidak wajar. Andra merasa tubuhnya kaku. Matanya tak bisa berpaling dari sosok itu. Ada sesuatu yang aneh pada wanita itu, gerakannya terlalu sempurna, seperti boneka yang dikendalikan tali. Wanita itu tiba-tiba berhenti. Kepalanya perlahan menoleh ke arah jendela Andra, meskipun jarak mereka terlalu jauh untuk melihat dengan jelas. Namun, entah bagaimana, Andra merasa wanita itu tahu dia sedang mengintip. Senyuman kecil muncul di wajahnya. Andra terdiam di balik tirai. Jantungnya berdetak kencang saat ia menyadari bahwa wanita itu masih menatap ke arahnya. Senyuman kecil yang menghias wajahnya tidak menunjukkan kebahagiaan. Senyum itu terlalu lebar, terlalu kosong,
seperti milik seseorang yang tidak sepenuhnya hidup. Musik biola itu semakin jelas, seperti datang langsung dari arah lapangan. Langkah-langkah kecil wanita itu kembali bergerak. Ia menari dengan lemah gemulai, memutar di bawah sinar bulan merah yang menyeramkan. Andra mundur selangkah. Tirai kembali menutup jendelanya, tapi di kepalanya, bayangan wanita itu masih terukir jelas. Hanya halusinasi, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Namun, musik itu tetap terdengar, meresap ke dalam pikirannya seperti mantra. Pukul 1. Ketukan keras di pintu depan membangunkan Andra dari tidurnya. Matanya terbelalak. Rumah itu seharusnya aman, terkunci rapat. Ibunya selalu memastikan itu. Ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih keras. Andra, suara seorang wanita memanggil dari balik pintu. Suaranya lembut, hampir seperti bisikan. Kau di sana? Andra membeku. Suara itu terasa familiar, tetapi ada sesuatu yang tidak wajar. Tubuhnya gemetar saat ia mendengar ibunya berbicara dari kamar sebelah. Jangan buka pintunya, Andra. Apapun yang terjadi, jangan buka. Suara ibunya terdengar penuh ketakutan, hampir seperti isakan. Namun, ketukan itu terus berlanjut. Andra, aku tahu kau mendengar. Bukalah pintunya. Aku hanya ingin bicara. Andra merasa dadanya sesak. Musik biola itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat, seperti datang dari balik pintu itu sendiri. Ia memutuskan untuk melangkah mendekati pintu. Pukul 1.15. Langkah Andra terhenti tepat di depan pintu. Tangannya gemetar saat menyentuh gagang pintu. Ia ingin membukanya, ingin melihat siapa yang ada di luar. Tetapi sesuatu di dalam dirinya berteriak untuk berhenti. Dari sudut matanya, Andra melihat cermin kecil yang tergantung di dinding dekat pintu. Kain hitam yang menutupinya sedikit tersingkap, memperlihatkan pantulan samar. Ia melihat bayangannya sendiri di cermin itu, tetapi ada yang salah. Dalam pantulan, sosok Andra tidak berdiri di dalam rumah. Sebaliknya, ia berdiri di luar pintu, mengetuk dengan senyuman lebar di wajahnya. Andra, buka pintunya. Andra terhuyung mundur, hampir terjatuh. Bayangan itu terus mengetuk dari dalam cermin, meski suara ketukan terdengar dari pintu. Tutup cerminnya, Andra. Suara ibunya terdengar lagi, kali ini lebih mendesak. Dengan tangan gemetar, Andra segera meraih kain hitam dan menutupi cermin itu. Ketukan di pintu langsung berhenti. Pukul 2. Rumah itu kembali sunyi. Musik biola perlahan menghilang, meninggalkan rasa hampa yang tak dapat dijelaskan. Namun, Andra tahu satu hal, apapun yang ada di luar, itu bukan manusia. Ia kembali ke kamarnya, tapi tidur sudah bukan pilihan. Ia duduk di tepi kasur, memandangi jendela yang tertutup rapat. Tirai tidak akan dibuka lagi malam ini. Namun, ketika ia memalingkan wajah, sesuatu yang dingin dan basah menyentuh kakinya. Andra menunduk dan melihat jejak kaki kecil di lantai kayu kamarnya, jejak kaki berdarah yang mengarah langsung ke tempat tidurnya. Pagi itu, sinar matahari yang seharusnya membawa rasa lega justru terasa menyesakan. Andra menatap lantai kayu kamarnya. Jejak kaki kecil itu masih ada basah, berwarna merah gelap, dan mengering di tepiannya. Andra, ada apa? Suara ibunya terdengar dari luar pintu. Tidak ada apa-apa, Bu, jawabnya cepat. Ia tidak ingin membuat ibunya panik. Tapi dalam hati, ia tahu bahwa sesuatu yang mengerikan telah masuk ke rumah mereka.
Dengan hati-hati, ia mengikuti jejak itu. Langkah-langkah kecil berwarna merah itu berjalan melingkar di kamarnya, seolah-olah seseorang menari di sana sepanjang malam. Jejak itu berhenti di dekat lemari kayu tua di sudut ruangan. Andra menelan ludah. Tangannya perlahan membuka pintu lemari. Kosong. Namun, saat ia hendak menutupnya, sesuatu jatuh dari atas lemari. Sebuah kain merah kusut, seperti bagian dari gaun. Saat menyentuhnya, kain itu terasa dingin, seperti baru saja diambil dari sungai yang membeku. Pukul 9. Andra memutuskan untuk keluar rumah dan mencari jawaban. Desa itu masih tampak seperti biasa, tetapi suasananya terasa berbeda. Penduduk desa yang biasanya ramah kini terlihat menghindari pandangan, seolah-olah tahu bahwa sesuatu telah terjadi. Andra, dipanggil seorang pria tua, Pak Karta, yang dikenal sebagai penjaga legenda desa. Kau membuka tirai tadi malam, bukan? Andra terkejut. Bagaimana kau tahu? Pria tua itu menghela napas panjang. Bulan merah tidak pernah berbohong. Jika kau melihatnya, penari merah akan tahu keberadaanmu. Andra merasa darahnya membeku. Siapa sebenarnya penari merah itu? Pak Karta menatapnya dengan serius. Ia adalah Kutukan. Seorang wanita yang dulu dibunuh penduduk desa karena dianggap membawa malapetaka. Tapi sebelum ia meninggal, ia bersumpah akan kembali setiap kali bulan merah muncul. Andra ingin bertanya lebih jauh, tetapi pria tua itu menepuk bahunya. Jika kau mendengar musik itu lagi, jangan pernah ikuti. Jangan pernah. Pukul 23.30. Malam kedua bulan merah tiba. Andra duduk di kamarnya, memandangi kain merah yang ia temukan pagi tadi. Ia merasa harus membuangnya, tetapi entah mengapa tangannya tidak bisa melepaskannya. Musik itu datang lagi. Kali ini lebih lembut, tetapi memikat. Andra mencoba menahan diri, tetapi rasa ingin tahu kembali menguasainya. Ia membuka tirai sedikit, dan apa yang dilihatnya membuat jantungnya berhenti. Wanita dalam gaun merah itu tidak lagi berada di lapangan desa. Ia berdiri di depan rumahnya, menatap langsung ke jendela Andra. Dengan gerakan perlahan, ia mengangkat tangannya, menunjuk ke arah pintu depan rumah. Andra mundur, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Musik itu berhenti seketika, digantikan oleh ketukan pelan di pintu depan. Pukul 23.45. Andra berdiri terpaku di ruang tengah. Ketukan itu terus berlanjut, semakin keras. Ibunya muncul dari kamar dengan wajah pucat. Kau melihatnya lagi, bukan? Andra hanya bisa mengangguk. Ini salahku, bisik ibunya, air mata mulai mengalir di pipinya. Seharusnya aku memberitahumu lebih awal. Keluarga kita adalah bagian dari kutukan ini. Dan sekarang, dia datang untuk kita. Ketukan itu berhenti, digantikan oleh suara gesekan seperti kain yang menyeret di lantai. Saat Andra menoleh, ia melihat jejak berdarah yang memanjang dari pintu depan, menuju cermin besar di ruang tengah. Cermin itu, meskipun tertutup kain hitam, mulai bergetar. Dari dalamnya terdengar suara langkah kaki kecil yang semakin mendekat. Cermin itu terus bergetar, dan suara langkah kaki kecil terdengar semakin keras. Ibunya menarik Andra menjauh dari ruang tengah, membawanya ke kamar tidur. Ia mengunci pintu dan menekan tubuhnya ke pintu itu, mencoba menahan sesuatu yang tidak terlihat. Andra, dengarkan aku, bisiknya dengan nada putus asa. Dia tidak akan pergi sampai kita tahu apa yang dia inginkan.
Tapi kau harus kuat. Kau harus mendengar ceritaku. Andra duduk di sudut kamar, tubuhnya gemetar. Apa maksud ibu? Apa hubungan kita dengan semua ini? Ibunya menghela napas panjang, wajahnya dipenuhi rasa bersalah. Dulu, sebelum kau lahir, desa ini pernah dihantui oleh seorang wanita. Namanya Sari. Ia adalah seorang penari terkenal, tapi nasib buruk selalu mengikuti setiap penampilannya. Orang-orang mulai percaya bahwa ia membawa kutukan. Andra mendengarkan dengan saksama, meskipun ketegangan di dalam rumah terus membuatnya waspada. Suatu malam, saat bulan merah muncul, penduduk desa memutuskan untuk mengusirnya. Namun, mereka tidak hanya mengusirnya. Mereka membunuhnya, Andra. Mereka menyeret tubuhnya ke lapangan desa dan membakarnya. Andra merasakan perutnya mual. Dan kita? Apa hubungan keluarga kita dengan itu? Karena keluargaku, keluarga kita, adalah orang yang memulai semuanya. Nenek buyutmu adalah orang pertama yang menuduh Sari membawa kutukan. Dialah yang menghasut penduduk desa. Dan Sari tahu itu. Pukul 00.15. Suara langkah kaki kecil di luar kamar berhenti. Suasana menjadi hening, terlalu hening. Andra mendengar napas ibunya yang terengah-engah. Tapi kenapa dia kembali sekarang? Bukankah itu sudah puluhan tahun lalu? Tanya Andra. Karena kutukannya belum selesai, jawab ibunya. Ia bersumpah akan kembali membalas dendam kepada keturunan keluarga kita. Dan setiap kali bulan merah muncul, ia semakin dekat. Ketegangan di ruangan itu memuncak ketika cermin besar di ruang tengah terdengar pecah. Suara kaca berhamburan terdengar jelas, diikuti oleh suara langkah yang berat dan menyeret. Andra, jangan keluar, ibunya memperingatkan, tetapi Andra tidak bisa lagi menahan rasa ingin tahunya. Ia perlahan membuka pintu kamar, meskipun ibunya berusaha menghentikannya. Apa yang dilihatnya di ruang tengah membuatnya tidak bisa bernapas. Di ruang tengah, sosok penari merah berdiri di tengah ruangan. Gaunnya berwarna merah menyala, tetapi robek di sana-sini, seperti terbakar. Wajahnya setengah tertutup rambut panjang, tetapi matanya bersinar dengan kebencian. Ia menatap Andra, lalu mengangkat tangannya yang kurus dan berbalut darah kering. Kau, suaranya serak, seperti berasal dari tempat yang jauh. Keturunan mereka. Andra tidak bisa bergerak. Tubuhnya terasa seperti tertahan oleh kekuatan yang tak terlihat. Penari itu perlahan mendekat, langkahnya meninggalkan jejak darah di lantai. Andra, lari, suara ibunya terdengar, tetapi ia tidak bisa menggerakkan kakinya. Musik biola itu kembali terdengar, kali ini lebih keras, seolah dimainkan langsung di dalam kepalanya. Penari merah berhenti tepat di depannya. Dengan senyum lebar yang menyeramkan, ia berkata, kau akan menari denganku, seperti mereka memaksaku menari di malam terakhirku. Musik biola itu bergema di seluruh ruangan, semakin keras dan memekakkan telinga. Andra merasakan tubuhnya kehilangan kendali. Kakinya bergerak sendiri, mengikuti irama yang dimainkan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Tidak apa ini, bisik Andra, mencoba melawan. Namun, tubuhnya terus bergerak, memutar, melompat, seperti boneka yang diatur oleh tali. Penari merah berdiri di depannya, tersenyum lebar, matanya penuh kebencian. Kau akan merasakan apa yang aku rasakan, katanya dengan suara dingin. Malam di mana mereka memaksaku menari sampai nafasku habis. Andra, suara ibunya terdengar dari balik pintu kamar.
Ia berlari ke ruang tengah, memeluk tubuh Andra yang gemetar. "Lawan, Andra. Jangan biarkan dia menguasaimu." Namun, sentuhan itu malah membuat Andra semakin lemah. Musik biola berubah menjadi lebih intens. Penari merah mengangkat tangannya, dan ibunya terlempar ke sudut ruangan, menabrak dinding dengan keras. Pukul 1. Andra merasakan tubuhnya dipaksa berputar semakin cepat. Kakinya terasa nyeri, seperti ditusuk-tusuk jarum. Namun, dalam kekacauan itu, matanya tertuju pada sesuatu di lantai kain merah yang ia temukan di lemarinya. Tiba-tiba, ia teringat kata-kata Pak Karta. Jika kau mendengar musik itu lagi, jangan pernah ikuti. Tapi jika dia mendekat, kau harus menghancurkan simbolnya." Kain merah itu adalah simbolnya. Itu adalah penghubung antara penari merah dan dunia ini. Dengan sisa tenaga, Andra meraih kain itu, meskipun tubuhnya terus dipaksa menari. Ketika ia menggenggamnya, penari merah menjerit keras, seperti merasakan sakit yang luar biasa. Tidak. Penari merah melangkah mundur, wajahnya penuh kepanikan. "Jangan sentuh itu." Andra tidak peduli. Ia menyeret dirinya ke perapian di sudut ruangan, menyalakan api kecil. Dengan gemetar, ia melemparkan kain merah itu ke dalam api. Namun, penari merah tidak tinggal diam. Ia menyerang mereka dengan kekuatan tak kasat mata, memaksa mereka melawan rasa takut terbesar mereka sendiri. Apakah mereka berhasil menghentikan kutukan ini, atau akankah penari merah kembali lebih kuat? Ini belum selesai. Kisahnya berlanjut di part 2. Siapkan dirimu untuk kengerian yang lebih mencekam. Jangan lupa subscribe untuk kelanjutan cerita ini. Bagi yang sudah subscribe, semoga selalu diberi kesehatan dan dijauhkan dari hal-hal menyeramkan di luar cerita ini. Sampai jumpa di part 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.